السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas barakallahu fikum tentang apa yang disyariatkan di dalam Quran dan Sunnah dalam menghadapi fitnah di akhir zaman. Yang berarti pembahasan kita ada dua sisi. Sisi pertama adalah berita-berita dari Nabi SAW tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, khususnya yang berkait dengan fitnah-fitnah. Baru yang kedua, kita akan bahas tentang apa solusi dan bimbingan syar'i ketika menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Ikhwani fillah azakumullah, dikumpulkan sekian banyak hadis yang diawali dengan kalimat akan datang di akhir zaman, akan muncul di akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman, dan seterusnya, yang semua itu barakallahu fikum berita yang pasti, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara alaihi salatu wassalam dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya.
Maka berita yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah berita dari Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ikhwan bin a'azakumullah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang berlimpahnya harta dunia di akhir zaman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yakthuru fikumul mal, fayufidu hatta yuhimma rabbal mal, man yaqbaluhu minhu sadaqah." Tidak akan datang hari kiamat hingga harta berlimpah, dituangkan harta hingga beberapa orang menawarkan hartanya sebagai sedekah, tidak ada yang mau menerimanya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih, dan juga masih di dalam kitab yang sahih, yaitu kitab Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ada kisah yang dikisahkan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat kaum muslimin di Bahrain, dari Madinah ke Bahrain. Maka beliau pun berangkat bersama rombongannya dan kemudian pulang sampai di Madinah membawa harta zakat. Subuh-subuh, sebelum Abu Ubaidah bin Jarrah menyampaikannya kepada Rasulullah SAW, sudah berkumpul para fuqara, sudah berkumpul orang-orang yang fakir dari penduduk Madinah, dari kalangan Ansar. Rasulullah SAW setelah salam salat subuh melihat mereka, tersenyum. La'allakum ta'rifun, sepertinya kalian tahu bahwa malam ini tadi Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa sesuatu. Kata mereka, ajal ya Rasulullah. Mereka enggak malu, enggak gengsi, jujur, iya ya Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, fa'abshiru wa amilu ma yasurrukum, silahkan berharaplah, bergembiralah apa yang kalian menyebabkan kalian gembira. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, sungguh demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, walakinni akhsha an tubsat alaikumud dunya, tetapi justru aku khawatir kalau dunia itu dilimpahkan pada kalian, dituangkan pada kalian sebagaimana pernah dituangkan pada umat-umat terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, justru yang aku khawatirkan adalah dituangkannya dunia sehingga kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkannya, berlomba-lomba untuk memperbanyaknya, sebagaimana dulu pernah dituangkan dunia pada orang-orang sebelum kalian. Mereka berlomba-lomba dengan dunia, akhirnya membinasakan mereka. Demikian pula kalian akan berlomba-lomba terhadap harta tersebut hingga kalian pun binasa. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga dalam Bukhari. Di dalam Sahih Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innallaha zawa liyal arda faraitu masyariqal ardi wa magharibiha. Allah memperlihatkan kepadaku dunia ini semuanya, maka terlihatlah bagiku yang di timurnya dan yang di baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li fiha ma zuwiya li minha. Kata Nabi, dan umatku nanti akan menguasai semua itu yang diperlihatkan kepadaku. Wa u'titul kanzaini, dan aku diberi dua perbendaharaan harta, yang merah dan yang putih. Kata para ulama, yang merah adalah emas, yang putih adalah perak. Yani kebanyakan harta-harta kaum Romawi dalam bentuk emas, dan kebanyakan harta-harta Persia dalam bentuk perak. Dan dua negara adidaya saat itu sudah dikuasai oleh muslimin, sehingga semua harta-harta mereka menjadi pampasan perang kaum muslimin, masuk ke baitul mal muslimin, sehingga harta berlimpah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, berita tentang melimpahnya harta sehingga menjadi fitnah. Yang kedua, barakallahu fikum, munculnya fitnah-fitnah lain yang juga Nabi bersabda dengan bahasa yang hampir sama, inna baina yadayi sa'ah, sesungguhnya nanti sebelum datangnya hari kiamat akan muncul fitanan kaqita'il lailil mudlim, akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang pagi dalam keadaan beriman, sore sudah kafir. Ada yang sore masih beriman, pagi sudah kafir. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang-orang di masa fitnah itu, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Fakassiru qisiyakum wa qatti'u awtarakum wadribu bisuyufikum al-hijarah. Kata Nabi, pecahkan tameng-tameng kalian, potong senar-senar busur kalian, pecahkan pedang-pedang kalian, pukulkan ke batu biar pecah. Fa in dukhila alaikum ahad falyakun ka khairi ibnai Adam. Kalau engkau dimasuki rumahnya, maka jadilah engkau seperti yang terbaik dari dua anak Adam. Ikhwan fillah a'azzakumullah, fitnah ini barakallahu fikum dijuluki fitnah berdarah, karena fitnahnya fitnah pembunuhan, fitnah di antara kaum muslimin saling menumpahkan darah. Di dalam riwayat yang lain, di dalam lafaz yang lain, hadis yang hampir sama, Nabi membangunkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bangun wahai Abu Dzar, dengan kakinya. Bagaimana kalau engkau diusir dari Madinah? Aku akan ke Syam. Bagaimana kalau di Syam engkau juga diusir? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Tasma' wa tuti', tetaplah engkau sabar bersama penguasa kalian. Wa in sayyaruka kaifa saruk, walaupun mereka mengirimmu kemanapun,
Masih dalam riwayat yang sama atau dalam hadis yang sama dikatakan, ya Abu Dzar, bagaimana kalau padang batu ini banjir darah? Menunjukkan betapa mengerikannya fitnah berdarah ini. Bagaimana kalau hijarat az-zait, disebutnya hijarat az-zait karena batunya mengkilat seperti ada minyaknya, tenggelam dalam darah kaum muslimin. Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan? Talzam baitak, tetaplah engkau di rumahmu, jangan ikut-ikutan, jangan keluar. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan hadis yang barusan kita baca tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, karena kata para ulama yang berdiri itu mudah bergerak ke sana kemari, kalau yang duduk enggak. Saya duduk, tidak mau melakukan apa-apa, enggak ikut sana, enggak ikut sini. Mereka muslimin. Demikian pula yang berjalan dengan yang berdiri, lebih baik yang berdiri. Yang berjalan lebih mudah untuk ikut dalam fitnah. Apalagi yang berlari lebih-lebih lagi sangat mudahnya terbawa dalam fitnah. Talzam baitak, tajlis fi baitik, duduk di rumahmu. Ditanya oleh Abu Dzar, wa in dukhila alayya, bagaimana kalau mereka masuk ke rumahku? Ta'ti man anta minhu, datangi tempat di mana kamu berasal. Suruh mudik, datangi tempat dari mana kau berasal. Aku bawa senjata, idan syarakta, kalau kau bawa senjata berarti kau ikut. In kunta takhaf min syu'a'is suyuf, kalau engkau khawatir dengan kilauan-kilauan pedang, tutupkan imamahmu ke wajahmu. Di dalam hadis ini ada kalimat lagi, takun ka khair ibnai Adam, jadilah engkau seperti yang terbaik dari dua anak Adam. Siapa yang dimaksud? Qabil dan Habil. Disebutkan dalam Al-Quran kasus antara Qabil dengan Habil. Yang satu berkorban, yang dua juga berkorban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Apa kata saudaranya? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Kalaupun engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Ini khairai atau khair abdai atau ibnai Adam. Yang terbaik dari dua anak Adam adalah yang berkata, kalaupun kau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku gak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Ini berat. Dan entah fitnah ini sudah terjadi atau belum, atau sudah pernah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi di akhir zaman. Kaum muslimin berperang melawan kaum muslimin, perang saudara. Kaum muslimin menumpah darahkan kaum muslimin. Kaum muslimin mengayunkan pedangnya terhadap kaum muslimin. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Kalau jelas ini benar, ini salah, mudah kita tinggal berada di posisi yang benar, selamat, hidup selamat, mati pun baik, husnul khatimah, karena di pihak yang benar. Tetapi ini adalah fitnah yang gelap gulita,
Kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap. Bagaimana akan melihat mana hak mana batil? Bagaimana akan melihat mana benar mana salah? Bagaimana kamu akan bersikap di pihak siapakah saya? Tidak bisa. Maka sebelum terjadi fitnah-fitnah itu, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di masa-masa fitnah itu, pagi seorang masih mukmin, sore sudah kafir. Atau sore dia masih beriman, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan perhiasan-perhiasan dunia. Ikhwan fillah azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba-tiba mengucapkan tasbih, subhanallah, kata beliau. Dan biasanya ketika Rasulullah SAW mengucapkan subhanallah, berarti ada sesuatu yang besar. Subhanallah, ma anzalallahu minal khazain wa madza anzalallahu minal fitan. Subhanallah, apa yang Allah turunkan dari perbendaharaan-perbendaharaannya. Subhanallah, apa yang Allah turunkan dari fitnah-fitnahnya. Rasulullah SAW bertasbih, mengucapkan subhanallah, karena dua perkara besar terjadi hampir bersamaan, atau bisa dikatakan bersamaan, yaitu dibukanya harta dunia melimpah ruah. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana dulu manusia pernah berlomba-lomba, dan kemudian binasa seperti orang-orang dulu binasa. Fitnah kedua adalah fitnah tadi yang seperti potongan malam yang gelap. Mana hak, mana batil, muslimin melawan muslimin. Ikhwan fillah azakumullah. Subhanallah, man yuqidu sawahibul hujurat, siapa yang bisa membangunkan semua penghuni kamar-kamar itu agar mereka salat malam ini? Ikhwan fillah azakumullah. Diperlihatkan kepada Rasulullah SAW akan munculnya fitnah dunia dan fitnah darah. Dan kemudian di antara solusinya, Nabi menyatakan, bangunkan istri-istriku di kamar-kamar mereka. Sahibul hujurat, penghuni hujurat, maksudnya penghuni kamar-kamar di tempat istri-istrinya. Bangunkan mereka agar mereka salat malam ini, agar mereka qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azzakumullah, seorang mukmin adalah orang yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepedean, tidak kemudian berkata saya enggak akan terbawa, saya enggak begitu. Seorang mukmin itu selalu khawatir sebelum bertemu Allah dalam keadaan selamat, maka di dunia dia selalu dalam keadaan khawatir, mengkhawatirkan dirinya. Beberapa ulama menyatakan dari kalangan salaf, dari kalangan tabi'in, aku menemui 30 sahabat, semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. 30 sahabat semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar adalah Umar. Tetapi dia mengatakan kepada Hudzaifah ibn Yaman, Hudzaifah ibn Yaman adalah sahibus sir, pemilik rahasia. Nabi pernah membisikkan kepada Hudzaifah semua nama-nama munafikin. Umar bertanya, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, apakah namaku ada di dalamnya? Khawatir. Ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku meminta kepada engkau, bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah ada namaku di dalamnya? Kata Hudzaifah, tidak ada. Dan aku tidak akan menjawab lagi pertanyaan seperti ini pada siapapun. Ikhwan fillah azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
maka kalian kita semua harus banyak-banyak berdoa. Jangan engkau berharap fitnah itu terjadi besok. Jangan. Na'udzubillah, belum tentu kita selamat, belum tentu kita bisa selamat. Maka berlindunglah kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindunglah kepada Allah dari kejelekan fitnah kehidupan, kejelekan fitnah kematian, dan kejelekan fitnah al-masihid dajjal. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah, yakni dari syarril fitnah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jangan salah seorang kalian berkata aku berlindung dari fitnah, karena fitnah pasti datang. Tetapi berlindunglah min syarril fitnah, berlindunglah dari kejelekan fitnah itu, sehingga ketika fitnah itu datang, kita dalam keadaan istiqamah, kita dalam keadaan sabat ala tauhid wa sunnah, kita dalam keadaan kokoh seperti gunung, tidak goyah, tidak mundur. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diberi fitnah? Apakah manusia mengira bahwa mereka berkata amanna, kami beriman, kemudian enggak diuji, enggak diberi fitnah? Fitnah lafadznya yuftanun, dari kata fitnah. Wa hum la yuftanun, mereka tidak diberi fitnah, berarti pasti. Setiap orang mengatakan kami beriman, kami berpegang dengan sunnah, kami pengikut salaf, ya pasti diuji, pasti akan datang fitnah-fitnah. Agar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia jujur dalam ucapannya atau tidak, apakah dia mengucapkan dari hatinya atau hanya di lisan saja, apakah dia sungguh-sungguh dari hatinya atau itu hanya kalimat-kalimat untuk memuji dirinya atau menggambarkan dirinya begini dan begitu, kadziban, dengan dusta. Maka ayat berikutnya Allah katakan, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Allah pasti tahu siapa yang sadaku, yang jujur, dan siapa yang kadzibin. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa nanti akan datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, betapa mengerikannya fitnah yang akan datang. Siapa yang bisa membangunkan penghuni kamar-kamar itu agar mereka semua salat malam ini? Rabba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Bisa jadi ada orang yang berpakaian di dunia tapi nanti telanjang di akhirat, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azzakumullah, hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lakum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib baginya untuk menerangkan pada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Wajib bagi setiap nabi menjelaskan kebenaran yang dia ketahui untuk umatnya. Wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan juga berkewajiban untuk memperingatkan dari kejelekan yang dia ketahui kepada manusia. Diajarkan setiap kebaikan yang dia ketahui dan diperingatkan dari segala kejelekan yang dia ketahui. Dan di sini ada kelanjutannya, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyataha fi awwaliha.
Dan Allah jadikan umat ini, umat terakhir ini, umat Islam ini, dijadikan afiahnya, kebaikannya di awalnya. Wa sayusibu akhirha bala'un wa umurun tunkirunaha. Adapun orang-orang belakangan akan ditimpa bala, bencana, akan ditimpa perkara-perkara yang tunkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari, perkara munkar. Wa taji'ul fitnah, masih kelanjutan hadisnya, dan akan datang fitnah, fayuraqiq ba'duha ba'dan, fitnah yang akan menjadikan bertambah parah, bertambah tipis. Wa taji'ul fitnah, dan datang lagi fitnah berikutnya. Sudah bertambah parah, datang lagi fitnah berikutnya, sehingga seorang mukmin berkata, hadhihi mahlakati, hadhihi binasa aku sekarang pasti aku binasa. Dia anggap itu fitnah yang paling besar. Dia menduga itu fitnah yang paling dahsyat, sehingga seorang mukmin berkata, kali ini aku binasa, kali ini aku binasa. Ternyata masih ada lagi fitnah yang lebih besar lagi. Dan kembali orang beriman berkata, hadhihi mahlakati, ini tempat aku binasa, ini tempat aku binasa. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa solusinya? Solusinya ada di akhir hadis ini. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, hendaklah ketika datang kematiannya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwani fillah, azakumullah, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah. Istiqamah di atas keimanan kepada Allah, istiqamah di atas keimanan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, istiqamah di atas kitabullah Al-Quran, dan istiqamah di atas as-sunnah sampai matinya. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka hendaklah ketika datang kematian dalam keadaan dia masih beriman pada Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim fi sahihih. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak. Kita ringkaskan hanya yang sahih, yang Bukhari dan Muslim saja. Sudah demikian banyaknya, barakallahu fikum. Masih ada riwayat berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Syaikhani Bukhari wa Muslim. Ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna. Nabi SAW mengisyaratkan ke arah Irak. Ini fitnah keberapa? Fitnah dunia, fitnah berdarah, fitnah ammah, fitnah umum, dan sekarang fitnah yang dikatakan dari arah Irak. Ala innal fitnata hahuna, ketahuilah bahwa fitnah akan datang dari sana. Fitnah akan datang dari sana. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari tempat di mana terbitnya atau munculnya tanduk syaitan. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih. Sedangkan dalam lafaz Muslim disebutkan dengan kalimat ra'sul kufri min hahuna, kepalanya, pokoknya fitnah itu
Pokoknya kekafiran itu akan muncul dari sana. Min haitsu yatlu qarnu syaitan, dari tempat munculnya tanduk syaitan. Disebutkan yakni al-masyriq, yakni dari arah timur. Ikhwan fillah azakumullah. Masih kurang jelas timur yang mana? Masih ada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, beliau berkata, Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina, ya Allah berkahilah sa' kami dan mud kami. Satu sa' itu pakai takaran sa' Madinah, satu mud itu satu takaran Madinah juga. Didoakan agar takaran sa' dan takaran mud yang ada di Madinah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina, wa barik fi syamina, wa barik fi yamanina. Ya Allah berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Kalau ini Madinah, Mekah, di atasnya Syam, di bawahnya Yaman. Didoakan Syam, didoakan Yaman, sedangkan ke kanan Nabi tidak menyebut. Maka ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, wa fi Iraqina, catat itu lafadznya Iraq, fi Iraqina, kata Nabi, min hahuna qarnu syaitan tahijul fitanu, akan datang gelombang fitnah dari sana. Wa innal jafaa bil masyriq, sesungguhnya jafaa, kekakuan, kesesatan itu dari sana, dari timur, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, qala awwalul fitan kana manba'uha min qibalil masyriq. Fitnah pertama muncul dari arah sana, persis seperti berita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fitnah pertama muncul dari arah timur, dari arah Irak, dari Kufah. Dzalika sababan lil firqah bainal muslimin, dan itulah penyebab perpecahan kaum muslimin. Wa dzalika mimma yuhibbuhu syaitan, dan itu adalah yang paling disukai oleh syaitan. Kita kasih julukan fitnah apa? Fitnah berdarah sudah, fitnah dunia sudah, fitnah amma sudah. Fitnah apa ini? Dengan munculnya di Kufah Khawarij, dengan munculnya di Kufah Syiah Rafidah, dengan munculnya di Kufah Qadariyah, dengan munculnya di Kufah sekian aliran-aliran sesat, munculnya dari sana. Persis seperti gambaran Rasulullah SAW, min hahuna takhruj qarnu syaitan. Kita sebut saja fitnatul iftiraq, fitnah perpecahan. Karena awalnya mereka satu, para sahabat satu, muhajirin dan ansar satu, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan satu. Kapan terpecah? Terpecah oleh munculnya orang-orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dari mana munculnya? Dari sana, dari Nahrawan, di dekat Irak sana. Dari Nahrawan, di dekat Kufah. Maka masih berlanjut ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, faminal Iraqi, dari Irak muncul al-Khawarij, satu aliran yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Berbuat dosa besar, kafir, halal darahnya. Dosa besar, kafir, halal darahnya. Dosa besar, kafir, halal darahnya. Yang kedua Syiah, yang mengatakan Ali seharusnya menjadi nabi, bahkan Ali yang seharusnya menjadi Tuhan, kata mereka. Astagfirullah. Yang paling ekstrimnya, yang paling ringannya dari Syiah menyatakan harusnya Ali yang menjadi khalifah. Abu Bakar berkhianat, Umar berkhianat,
Utsman berkhianat, dan mereka para sahabat yang berbaiat pada mereka, para khulafa ar-rasyidin, semuanya berkhianat, mereka semua kufar, kata Rafidhah. Yang kedua, wal batiniyah, juga dari Irak, aliran kebatinan. Kalau kalian membaca Al-Quran, kalian membaca terjemahnya, kata mereka, itu dohirnya. Itu makna-makna dohir. Kami melihat makna batin. Bayangkan. Berubah semua. Semua kamu bicara salat, kamu bicara puasa, kamu bicara akidah, kamu bicara tauhid. Mereka berkata, itu dohirnya. Sedangkan kami memahami batinnya. Wal qadariyah. Yang keempat, yang mengingkari takdir, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim, ada dua orang tabi'i yang datang ke Madinah dan berkata, semoga kita bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka bertemu dengan Ibnu Umar. Keduanya mengapit Ibnu Umar dari kanan dan dari kiri, dan kemudian berkata kepadanya bahwa di tempat kami di Kufah, perhatikan riwayatnya, Kufah di Irak, di tempat kami di Kufah ada orang-orang yang berkata an la qadar, enggak ada itu takdir, wal amr unuf, dan perkara terjadi begitu saja. Kata Ibnu Umar, awaqad dhahar, apakah sudah muncul? Sudah, di tempat kami ada orang yang mengatakan seperti itu. Sungguh demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, hatta yu'mina bil qadari. Law kana ahaduhum anfaqa misla Uhudin dahaban, walaupun salah seorang mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima sampai beriman pada takdir. Sampaikan pada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Inni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Di dalam Sahih Muslim dalam muqaddimahnya. Ikhwan fillah azakumullah. Di mana munculnya? Juga di Irak, di Kufah. Wal Mu'tazilah juga munculnya di Irak. Wa aktsar maqalatil kufri kana man syawwaha minal masyriq, dan sekian banyak ucapan-ucapan kufur, kesesatan-kesesatan munculnya dari sana. Kalian pernah mendengar aliran kekafiran yang bernama Majusi? Di mana itu? Di Irak, di timur sana. Kalian pernah dengar aliran Zoroaster? Dalam bahasa Arabnya Zerdeshtiyah. Di mana itu? Sama. Juga di timur sana, di Irak. Wal Manawiyah, demikian Manawiyah juga di timur. Wal Masdaqiyah juga di timur. Wal Hindusiyah, wal Budhiyah juga di timur sana. Arah mana? Pertama munculnya Al-Hindusiyah dan Al-Budhiyah, dan terakhir Al-Qadianiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Di mana? Sama, di timur. Allah memberkahi Syam dan Yaman. Kata Nabi SAW, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Bagaimana dengan timur kami? Min hauna takhruj qarnu syaitan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimukumullah. Pernah beberapa sahabat duduk-duduk di sana, ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, dan begitulah Amirul Mukminin Umar selalu bermusyawarah. Ayyukum yahfaz qaul Rasulullah SAW fil fitnah? Siapa di antara kalian yang hafal tentang ucapan Rasulullah SAW dalam fitnah? Maka seorang mengangkat tangannya dan berkata, ana Ibn Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ana had innaka lajari
Coba bacakan, engkau memang pemberani. Maksudnya beberapa sahabat nggak berani menyampaikan qala Rasulullah begitu. Ini berani, engkau jari, bacakan. Maka dibacakan oleh beliau, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was sadaqah wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Fitnahnya seseorang pada istrinya, fitnahnya seseorang pada hartanya, fitnahnya seseorang pada anak-anaknya, keluarganya, tetangganya akan bisa terhapus. Akan bisa terhapus dengan salat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Umar, "Laisat hadhihi walakin allati tamuju ka maujil bahri." Bukan itu yang saya maksud, kata Amirul Mukminin Umar. Yang aku maksud adalah fitnah yang menghempas seperti gelombang yang dahsyat. Fitnah seperti gelombang yang besar. Maka dikatakan, ya Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha. Wa ya Amirul Mukminin, engkau tidak apa-apa. Maksudnya engkau tidak terlibat. Inna bainaka wa baina al-fitnah hadhihi baban mughlaqan. Antara kamu dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Antara Umar Ibn al-Khattab dengan fitnah tadi ada pintu yang tertutup. Qala yuftahul bab au yuksar. Kata Umar bin Khattab, apakah pintunya terbuka atau pintunya pecah, hancur? Karena tadi sudah sebutkan fitnahnya akan datang. Berarti pintu tadi ima terbuka, wa ima pecah. Qala la bal yuksar. Tidak, bukan terbuka, tetapi hancur, pecah. Alhamdulillah. Dzalika ahra an la yughlaq. Kalau begitu tidak akan bisa ditutup lagi. Pintu kan kalau terbuka bisa ditutup lagi. Kalau pecah, bagaimana boleh tutup lagi? Dzalika ahra an la yughlaq. Kalau begitu nggak akan bisa ditutup lagi. Qulna ulimal bab. Tahukah engkau apa pintunya? Tahukah engkau siapa pintunya? Qala na'am. Dijawab, iya, aku tahu. Kama anna duna ghadin al-lailah, sebagaimana sebelum besok ada malam ini, saya tahu. Maksudnya betapa yakinnya sampai saya tahunya seperti tahunya sebelum besok ada malam dulu. Inni haddatsu hadisan laisa bil aghalid. Kata Hudzaifah, aku menyampaikan hadis ini tidak salah. Aku sampaikan hadis ini dengan yakin. Fahabna an nas'alu wa amarna masruqan. Ada yang hadir di situ penasaran siapa yang dimaksud pintunya. Maka aku suruh Masruq, tanyakan pintunya. Bukankah dia jawab tadi, saya tahu seperti tahunya besok akan ada malam dulu. Masruq disuruh, tanyakan pada Hudzaifah, siapa pintunya? Dijawab Umar. Artinya selama biidnillahi ta'ala masih ada Umar, fitnah masih tertutup. Tetapi kalau pintu ini terbuka, maka fitnah akan segera bermunculan. Tetapi ditanya apakah pintunya terbuka atau pecah, ternyata dijawab pintunya pecah. Alhamdulillah. Beliau memuji Allah karena berarti beliau tidak membukakan pintu fitnah, tidak mempersilahkan pintu fitnah. Dia tidak menjadi sebab fitnah itu datang, tetapi dipaksa sehingga pecah. Dan itulah barakallahu fikum terbunuhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Umar terbunuh, mulai muncul fitnah demi fitnah. Fitnah pertama muncul dalam kaum demonstran yang tidak ridha, tidak puas dengan Khalifah Utsman bin Affan.
Mereka terus merongrong, mereka terus memprovokasi, mereka terus bergerak sampai terjadi pembunuhan Utsman. Setelah pembunuhan Utsman tidak selesai, mereka kemudian membuat kelompok tersendiri yang memusuhi para sahabat, mengkafirkan para sahabat ila akhirih. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Diriwayatkan tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW duduk dengan memasukkan kakinya ke sumur berbicara dengan beberapa sahabat, datang Abu Bakar minta izin, i'dan lahu wa basyirhu bil jannah, beri izin dia, beritakan berita gembira dengan surga. Datang Umar minta izin, dijawab sama, i'dan lahu wa basyirhu bil jannah, izinkan dia dan beritakan berita gembira dengan surga. Begitu Utsman datang, Nabi menyatakan, Nabi terdiam sejenak, kemudian berkata, i'dan lahu wa basyirhu bil jannati ma'aha bala'un yusibuhu, beritakan kabar gembira dengan surga, dengan bencana yang akan menimpanya, dengan fitnah yang akan menimpanya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, dikhususkan Utsman dengan kalimat ada fitnah yang menimpanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beberapa hadis yang lain. Kata Nabi, hal tarawna ma ara? Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Qalu la. Mereka menjawab, tidak, kami tidak melihat apa-apa. Qala fa inni ara al-fitan. Aku melihat fitnah-fitnah. Taqa khilala buyutikum kawaqa'il qatar. Aku melihat fitnah-fitnah, disebut dengan jamak fitan, di tengah-tengah rumah-rumah kalian seperti tetesan-tetesan hujan. Bukan satu fitnah, seperti tetesan-tetesan hujan saking banyaknya. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna kama waqi'il qatri, seperti tetesan-tetesan hujan. Qala fil kathrati wal umumi. Kata Nawawi, maknanya saking banyaknya dan merata seperti tetesan hujan, banyak dan merata di setiap tempat ada. Ai innaha katsirun ta'ummun nas. Fitnah-fitnah itu akan banyak dan akan meliputi semua manusia. Ini barakallahu fiikum berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La takhtassu biha ta'ifatun. Tidak khusus pada satu golongan saja, tidak khusus pada satu kelompok saja, akan mengenai seluruh kaum muslimin. Fitnah. Wa hadha isyaratun ila al-hurubil jariyah bainahum. Masih kata Nawawi rahimahullahu taala, dan ini isyarat akan terjadinya fitnah-fitnah peperangan, fitnah-fitnah berdarah, seperti fitnah Jamal, fitnah Siffin, fitnah Al-Hurrah, fitnah Maqtal Utsman, fitnah Al-Husain, fitnah terbunuhnya Utsman. Berlanjut dengan fitnah Al-Jamal, berlanjut dengan fitnah Siffin, berlanjut dengan fitnah Al-Hurrah, berlanjut dengan fitnah terbunuhnya Husain, berlanjut dengan fitnah-fitnah yang sekian banyaknya. Dan itu kata beliau, kata An-Nawawi, fihi mu'jizatu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena persis apa yang dikatakan oleh Nabi benar-benar terjadi. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Ikhwan bin a'azakumullah, diriwayatkan dari hadis Abi Rafi' bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali ibn Abi Thalib, innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyati amrun, sesungguhnya nanti akan terjadi antara kamu dengan Aisyah satu perkara, satu fitnah. Kata Ali, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Naam, fa ana ashqahum ya Rasulullah, berarti aku orang yang paling jelek ya Rasulullah. Tidak, tetapi akan terjadi yang seperti itu. Jika terjadi yang seperti itu, fardudha ila ma'maniha, kalau terjadi berupayalah untuk membuat seringan-ringannya. Jadi jangan sampai terjadi lebih dahsyat, ditekan agar jangan sampai lebih besar fitnahnya. Ini isyarat kepada fitnah Jamal, perang Jamal, kesalahpahaman antara Ali dengan Aisyah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada istri-istrinya, ayatukunna sahibatul jamalil mu'addab, atau udabbab, saya ulangi, ayatukunna sahibatul jamalil udabbab takhruju hatta tanbihuha kilabul hawab. Siapa di antara kalian, kepada istri-istrinya, yang nanti akan memiliki atau akan menaiki unta yang berjalan, nanti akan berperang di kanannya dan di kirinya manusia, saling menumpahkan darah, hingga ada anjing-anjing yang melolong di daerah Hawab, di daerah Hawab. Dan ini yang menyelamatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Maka ketika Aisyah sudah sampai di daerah Hawab, mendengar suara anjing melolong, Aisyah bertanya, ayyu qaryatin hadhihi, ini daerah apa namanya? Dijawab Hawab. Kata Aisyah, aku ingat Rasulullah SAW mengatakan, hingga anjing melolong di daerah Hawab, berarti aku yang dimaksud, aku pulang. Wahai Amirul Mukmin, wahai Ummul Mukminin, kita belum sampai ke tempat yang dituju. Tidak, aku pulang, aku pulang, aku pulang. Maka Aisyah pulang dan menangis di rumahnya sampai wafatnya. Aisyah pulang sampai di rumahnya sampai wafatnya, radhiyallahu taala anha. Ikhwanina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, waq'atu Siffin, perang Siffin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani 'azimatani. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga berperang dua golongan yang dua-duanya muslimin, saling berhadapan. Dakwahuma wahid, dakwah mereka sama, ajakan mereka sama. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Akan ada dua golongan muslimin berhadap-hadapan dalam keadaan kedua-duanya dakwanya sama, doanya juga sama. Ini juga isyarat, walaupun tidak mesti hanya satu kejadian, bisa diarahkan kepada fitnatus Siffin, karena dua pasukan waktu itu besar, sebagaimana kita sampaikan sebelum ini, bahwa seperti dua gunung besar berhadapan. Dan Al-Hasan dibisiki oleh seseorang yang saleh, ya Al-Hasan, lihatlah dua pasukan besar yang seperti gunung. Aku yakin kalau terjadi pertempuran, maka dua pasukan yang seperti gunung akan mengorbankan satu gunung pula paling sedikit. Maka kemudian Al-Hasan berkata, wahai Muawiyah,
kalau aku mengalah kepadamu dan kau yang memimpin kaum muslimin, apakah kau siap untuk memimpin dengan Quran dan Sunnah? Wahai cucu Rasulullah, ini tanda tanganku, ini persaksianku. Apapun syaratmu, biidznillah, dengan izin Allah aku akan pegang. Maka tidak jadi peperangan. Mereka berdamai. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan ketika Al-Hasan masih digendong, inna bani hadha sayyid, sesungguhnya anakku itu adalah tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat bagus agar kita tidak terlalu masuk dalam fitnah-fitnah yang seperti ini. Karena kita tidak ada di sana, berarti tangan kita selamat dari darah mereka. Jangan sampai mulut kita tidak selamat. Tangan kita sudah selamat karena Allah takdirkan kita tidak hidup di sana, berarti kita tidak terlibat. Tangan kita nggak pernah mengayunkan pedang, nggak pernah melesatkan panah, nggak pernah menusukkan pedangnya. Alhamdulillah. Tetapi mulut kadang-kadang terbawa. Memang Muawiyah, memang Ali, menyalahkan sana, menyalahkannya, jangan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, aktsarul ladina kanu yakhtaruna al-qital, kebanyakan orang-orang yang memilih perang ketika itu justru orang-orang yang tidak taat pada Ali dan tidak taat pada Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ali masih menahan, jangan, sudah ada yang melempar. Muawiyah masih menahan, jangan, sudah ada yang melemparkan panahnya. Kata Syekhul Islam, kebanyakan mereka yang memilih perang adalah yang tidak taat pada Ali dan tidak taat pada Muawiyah. Wa kana Aliun wa Muawiyah radhiyallahu taala anhuma atlab likaffid dima'i min aktsaril muqatilin. Dan waktu itu Ali dengan Muawiyah adalah dua orang yang paling menjaga darah dan paling memperingatkan jangan dari seluruh pasukan yang ada, atau dua pasukan yang ada yang paling menahan dua sahabat yang mulia ini. Yang melempar tidak disuruh untuk melempar, yang memanah nggak disuruh untuk memanah. Walakin ghuliba, masih kata Syekhul Islam, tapi keduanya terkalahkan oleh banyaknya manusia. Qala ajizal hukama an itfa'i narihima, memang fitnah kalau sudah datang, orang-orang hebat, para ulama, para hukama nggak bisa menghentikannya. Kalau sudah fitnah melanda, sulit untuk dihentikan. Dan itu barakallahu fikum, apalagi yang berkait dengan jumlah massa yang besar. Jangankan pakai tangan kosong, pakai senjata saja susah untuk menghentikan sekian ribu orang bergerak ke arah yang sama. Allahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Allahu taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.